Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau buat konten lagi untuk para influencer besar di luar sana. Ya kalau bisa nonton video ini, ya syukur. Kalau bisa mengikuti saran yang ada di video ini, ya alhamdulillah banget. Jadi ya sekarang ini walau ya misal sungkan sama pabrikan Honda karena sering diajak jalan-jalan, diajak makan-makan, sembarang ditraktiri, bahkan sampai sekarang misalnya tetap digaji, dikasih uang dari misalnya buat artikel, buat iklan gitu ya, buat konten wajib ya. Masih ada yang bisa dilakukan untuk kasus yang rame viral sekarang ini, yaitu soal rangka ESAF dan pertanyaan-pertanyaan seputar kualitas motor Honda yang sudah mencuat. Walau sungkan ke pabrikan, kita masih bisa tetap ngasih rekomendasi yang menyelamatkan nyawa banyak orang, menyelamatkan penghidupan banyak orang. Nggak harus ngasih rekomendasi atau buat video tentang ESAF itu, nggak harus selalu menyerang pabrikan. Kita bisa tetap memberikan rekomendasi ke konsumen, ke orang-orang, teman-teman kita, orang yang ada di bawah ya, bukan pengambil keputusan, yang bisa sangat membantu tapi tanpa menyinggung yang kasih kita uang. Imbauan ya, minim informasikan ke semua pemilik Honda untuk melakukan pengecekan rangka. Walau memang yang dipublikasikan oleh Honda itu bukan merupakan kewajiban, ya sesuatu yang perlu kita lakukan ya, untuk memberitahu orang-orang, baiknya dicek saja rangkanya, karena toh dari Honda sendiri sudah menganjurkan, sudah membuka layanan pengecekan rangka. Kita bisa menyelamatkan nyawa atau nasib banyak orang dengan merekomendasikan mereka untuk cek rangka. Ya tentu jangan cuma asal cek rangka saja, kita kasih detailnya, seperti misalnya berapa biayanya, terus apa yang terjadi kalau nanti harus cek rangka gitu ya. Kalau dicek rangka ternyata menemukan rangkanya harus dicat, harus dilas, harus diganti, apa saja. Karena kayak ya penulis sendiri ini channelnya kecil, yang nonton paling cuma ribuan, nggak sampai level puluhan ribu. Walau subscribernya yang di satu channel puluhan ribu, yang ini sudah ratusan. Channel lain subscribernya ratusan, ribuan, penontonnya sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Ya sayangnya kenyataannya seperti itu. Ya channel penulis ya cuma channel kecil, penonton videonya memang ada ya ratusan ribu, tapi kebanyakan kalau soal ESAF ini puluhan, maksimal ribuan lah. Jadi channel penulis ini bukan tempat yang cocok untuk ngasih tahu masyarakat. Jadi harapannya ya dari channel-channel besar, channel-channel influencer, dari senior-senior ya,
untuk ngasih tahu konsumen, ngasih informasi yang tepat ya. Karena ya orang kan nggak tahu gitu ya, biaya ke cek rangka itu dipikir gratis, padahal itu gratis hanya kalau masih dalam masa garansi. Kalau sudah di luar masa garansi atau garansinya hangus, ya nggak bakal dipenuhi. Garansi hangus ya coba ceritakan juga, pakai skotlet, ganti pelek, ganti ban, ganti suspensi, masang spion baru, apa maneh, ganti lampu belakang, masangi lampu LED, apa maneh, ganti tempat plat nomor, dan seterusnya. Itu bisa menggugurkan garansi walau nggak ada hubungannya ya. Jadi ya kita harus informasikan ke mereka, kasih tahu kalau garansi ya gratis, tapi tentu ada limitasinya, seberapa banyak yang digratiskan. Kalau konsumen normal cek rangka saja itu berapa bisa disebutkan. Dari yang menulis tahu biayanya ada yang 50.000, 60.000, 100.000 tergantung dealernya ya. Jadi biaya sepertinya bebas diserahkan ke dealer untuk menentukan berapa. Terus langkah selanjutnya, kalau misal ketemu karat ringan, karat parah, apa yang harus dilakukan? Karena ya serba simpang siur. Tentunya yang influencer, vlogger besar tentu bisa cari informasi langsung ke pabriknya, ke dealer ya koordinator dealer lah. Coba tanya. Kalau nanti misalnya melakukan ngecat, kalau masih garansi gratis atau enggak, kalau misalnya bayar berapa, kalau garansinya sudah habis bayarnya berapa, kalau sampai ngelas biayanya berapa, atau memang dilihat per kasus gitu ya, yang dilas ada berapa titik gitu ya. Nah kalau ganti rangka itu juga biayanya berapa, perlu dikasih tahu. Dari yang penulis tahu, kalau dicat ada yang gratis, kalau masa garansi. Terus kalau yang sudah nggak masa garansi harus bayar. Cuma penulis kalau untuk ngecatnya nggak tahu berapa biayanya, mungkin 400.000 atau berapa gitu ya, karena termasuk ongkos bongkar rangka. 400, 500 atau berapa ya, maaf lupa. Yang menulis tahu itu biaya ngelas, tentu ngelas yang tidak pakai garansi, yang sudah di luar garansi. Kalau di bengkel Honda total biayanya 900.000 ya, sama bongkar pasangnya juga. Kalau di bengkel luar 400.000. Jadi ya itu informasi penting kan untuk para pemilik motor ESAP atau yang bukan ESAP. Masa nggak dikasih tahu? Karena ya namanya orang kan ya kadang cari murah. Kalau menyarankan orang untuk tidak mengecek di dealer kan ya sebenarnya tidak terlalu menyinggung pabriknya toh ya. Boleh ke temennya, ke kenalannya gitu, ini loh bengkel yang terpercaya, jamin murah gitu. Nah itu kan no problem, kan nggak menyinggung pabrik kan. Tapi kan pemilik Honda sendiri, pemilik motor Honda sendiri kan banyak yang butuh seperti itu. Barangkali juga perlu ngasih tips-tips kalau misalnya ada yang mau mengerjakan sendiri,
karena ya merasa ongkos 500.000 itu mahal gitu ya, terus wis nekat dilakukan sendiri, bongkar-bongkar, ono baute, ono obenge, ono kunci pase sudah punya semua, ya wis dilakukan sendiri. Kasih tips juga, karena ya ada yang melakukan ngawur dalam waktu membenahi rangka karat ini. Ada yang karatnya masih tebel ngedembul gitu langsung dicat, itu kan salah. Yang namanya karat ya harus dibersihkan dulu. Kan ini nggak menyinggung pabrikan toh ya. Masa ya menyinggung kalau ngecat rangka berkarat itu langsung. Nggak boleh langsung ya, sorry, nggak boleh langsung, harus dibersihkan dulu karatnya. Apa menyinggung pabrikan? Kan ya enggak. Kita juga ya ngasih informasi seadanya lah, nggak perlu sampai menyinggung pabrikan, tapi sangat berguna untuk konsumen. Karena ya sekarang ini ya orang itu sampai panik sekali, sampai terlalu takut untuk naik motor Honda. Nah, itu efek negatifnya ya. Efek negatifnya ketika petinggi-petinggi Honda tidak mengakui, ketika vlogger, influencer pada diam. Padahal di kenyataan benar terjadi ada karat seperti itu ya. Tapi karena semua pada diem, terus lihat bukti-bukti seperti itu, yang terjadi adalah kepanikan, ketakutan. Mungkin ada influencer, ada vlogger yang ngomong ya, recall itu dianggap sebagai pembuktian bahwa produk suatu pabrikan itu buruk. Itu mungkin pandangannya terlalu sempit kali ya. Nggak begitu sekarang konsumen itu. Karena tanpa adanya recall pun masyarakat sudah pada menilai, pada menjudge, pada memutuskan bahwa kualitas motor Honda itu rendah. Justru ya konsumen itu sudah menganggap nama Honda itu buruk. Tidak ada baik-baiknya sekarang ini. Justru menganggap bukan hanya produknya, tapi brand namanya Honda itu sudah buruk di mata konsumen. Penyebabnya adalah karena Honda tidak melakukan recall. Justru karena Honda tidak melakukan recall, maka konsumen menganggap Honda bukan merek yang pantas untuk dipercaya. Dan ini terjadi karena dari petingginya maupun influencer atau yang lain-lain pada diem. Ini jadi di luar kendali. Respon masyarakat itu sebenarnya bukan cuma dari yang anti Honda. Yang dari pemilik Honda juga banyak. Yang bikin marah itu ya karena respon dari petinggi Honda yang sangat negatif. Ya dari influencer harusnya jangan nambah-nambahi seperti itu ya. Karena menurut penulis, yang terjadi sekarang itu berlebihan. Orang takutnya terlalu takut, melebihi dari apa yang terjadi. Karena harusnya bila konsumen melakukan pencegahan dengan baik, maka motor itu akan aman. Karena kan jelas ya, kasus rangka patah itu terjadi karena ya memang sih dari hasil produksi yang sengaja dibuat tidak baik ya. Bagian dalam tidak dicat, sisa-sisa karat, sisa-sisa silikat tidak dibersihkan dulu. Tapi ya dengan perbaikan
pengerjaan yang lebih baik, maka resiko rangka patah akan jauh sekali berkurang. Jadi harusnya tidak sampai bikin motornya jadi motor yang menakutkan. Kita tinggal teliti satu-satu kelemahannya. Kalau yang mikir banyak kan mestinya ya tahulah apa sih penyebab masalahnya motor Honda itu mudah karatan. Ada yang ngomong dek bawahnya nggak ada lubang, rangkanya bagian bawah nggak ada lubang, spakbornya nggak panjang kalau menurut penulis ya, pelindung rangkanya juga kurang tinggi. Kan itu tinggal diatasi saja ya, entah pakai cara apa, yang penting semua yang menyebabkan rangka jadi mudah karatan diselesaikan. Kalau air sudah nggak kena rangka, kalau air sudah tidak lagi menggenang, maka ya mestinya karat itu akan jauh lebih berkurang. Oh, sorry, bukan berkurang ya, resiko karatan akan makin lebih kecil. Tapi ya karena masyarakat panik, jadinya nggak bisa seperti itu. Karena masyarakat panik menilai, wah ini kalau sudah karatan tamat sudah. Ini kalau terdeteksi karat tamat sudah. Rangka sudah dilas itu tetap nggak aman. Rangka dicat itu jadi bom waktu. Karena tidak ada yang memberitahukan cara-cara yang benar ya. Tentunya dari banyak influencer, banyak blogger, vlogger, tentu ada yang profesional dalam melakukan perbaikan rangka. Tapi karena mereka juga tidak ikutan ngomong, masyarakat pakai cara sengertinya yang akhirnya kurang maksimal, dan memang resiko rangka jadi patah kembali itu akan besar. Masyarakat juga jadi banyak istilahnya ketipu ya, baik dari dealer ataupun dari yang tukang lasnya, tukang catnya. Sekarang juga populer cat-cat yang klaim macam-macam yang padahal isinya ngawur. Dan masyarakat nggak ada yang ngasih tahu itu. Jadinya ya ngeri ya. Mungkin konsumen wis berpikir aman ini wes udah dicat, wes aman gitu ya. Padahal dalamnya nggak dicat, nggak dibersihkan dulu karatnya lagi. Karena kalau karat nggak dibersihkan ya akhirnya cat yang di luarnya karat ini akan rontok, mungkin dalam hitungan bulan. Beneran jadi bom waktu karena nggak ada yang ngasih tahu. Justru ketika influencer diam, masalah ini akan bakal makin meledak. Bisa jadi di tahun depan. Kalau nggak ada seperti itu, malah makin hancur-hancuran ya, bukannya makin tenang. Ya harapannya influencer itu memberi, kalau misalnya takut sama pabriknya, ngasih informasi yang membantu motor konsumen itu jadi benar-benar lebih aman. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.